Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Menunggu Janji Politik. Tentunya masih dengan kedua narasumber kita, ada Bang Sony dan juga Bang Yuriska. Saya ke Bang Sony nih, di segmen sebelumnya kita lanjutkan Bang pembahasannya. Ini muara permasalahan ini apakah memang masyarakatnya ataukah memang dari calon-calonnya nih Bang? Kalau kita tanyakan akar permasalahan, tentunya ini di masyarakat. Dan calon juga kan dari masyarakat. Karena mereka juga kan yang pertama melihat masyarakat ini maunya kayak mana kan. Dan yang kedua itu ya calon atau caleg ini kan mau menang. Jadi otomatis dia akan cari kendaraan yang bagus, akan cari perahu yang bagus, dan akan siapkan peralatan tempur yang banyak, maksudnya ya, amunisi yang banyak. Jadi tentunya ini realitas seperti itu. Masyarakat kita hari ini saya pikir memang butuh edukasi sekali. Dan sebetulnya ini menjadi tugas banyak orang, apalagi terutama teman-teman di kampus, teman-teman partai politik. Bagaimana hari ini seharusnya partai politik dan semua elemen yang organisasi kemasyarakatan itu menjadi PR besar sebetulnya ini. Bagaimana edukasi di masyarakat bahwa kita demokrasi ini harus, kalau ndak elok ke kira Bengkulu nih, ya pilih-pilih yang elok gitu kan. Nah, hari ini bagaimana? Kalau bicara soal pembangunan mungkin kalau di kota, provinsi udah mulai berjalan. Tapi kalau bicara soal bagaimana membangun taraf hidup masyarakat hari ini masih menjadi nol besar saya pikir. Bagaimana hari ini soal sektor ekonomi Bengkulu, soal pariwisata, soal bagaimana membangun ekonomi masyarakat di pedesaan, itu saya pikir menjadi PR besar. Bagaimana hari ini semua kandidat ini memikirkan itu. Oke, jadi ini saya melihat mungkin karena faktor calon legislatif ini kan persaingannya sangat ketat sekali Bang. Iya. Belasan partai, satu partai itu ada yang sampai lebih dari 10 calon kan. Artinya ratusan orang yang bersaing dengan jumlah kursi yang sedikit, sehingga untuk mengenalkan diri itu bukan cara yang cepat melalui visi misi. Ya begini, memang yang pertama itu soal bagaimana berkata Bung Yuriska tadi, kita bermasyarakat itu bagaimana bergaul dengan masyarakat kan menjadi track record. Dia selama ini di mana, pengalamannya di mana, ini kan menjadi hal penting. Sudah itu kita sempat misalnya ke daerah Muko-Muko, daerah yang memang ada beberapa daerah Ipu dan itu di situ yang dia memang wilayah konflik. Nah di situ ketika kita bicara soal pemilu, mereka agak melek soal politik itu kan, karena mereka merasa dengan salah pilihan mereka tertindas seperti itu. Nah akhirnya tersadarkan itu kan. Nah terkadang masyarakat ini dengan posisi misalnya di kota dengan posisi nyaman, mahasiswa hari ini dibuai dengan banyak sekali mungkin program dari pemerintah, beasiswa segala macam. Jadi akhirnya nilai kritis itu kurang. Rasa kesadaran itu terbuai dan kenyamanan akhirnya Iya, rasa kesadaran itu kurang kan. Nah, makanya penting hari ini bagaimana kembali lagi kita bersama lah, termasuk saya sendiri kan. Minimal dengan keluarga sendiri, bagaimana mengedukasi bahwa kalau nak milih itu pilihlah yang berkualitas itu kan. Jangan cuma karena duit. Sekali lagi ini menjadi PR lama sebetulnya, PR lama. Menjadi PR lama kita, cuman ini semakin terulang dan ya kayak gitulah. Semua orang sudah tahu jawabannya, tapi semua orang belum maksimal melaksanakan bagaimana menjawab pertanyaan itu. Oke, Bang Yuriska, gimana pandangannya Bang? Ya, jadi gini, melanjutkan sebelum calon itu berkompetisi di luar, ya, artinya berkampanye dan mencari mata pilih di masyarakat. Sebenarnya calon-calon legislatif terutama yang di
partai gitu ya, mereka itu sudah bersaing dulu di internal mereka gitu ya. Bagaimana mereka bisa dapat nomor urut gitu ya, bagaimana mereka bisa ikut berkompetisi jadi caleg gitu. Karena untuk jadi caleg itu kan caleg itu banyak dalam satu partai ya, bisa 8, bisa 10 gitu ya. Untuk menentukan nomor urut pun itu internal partai mereka sudah ada komunikasi. Nah, secara internal mereka itu sudah melakukan banyak sekali yang kita bahkan mungkin itu internal partai yang masyarakat banyak tidak tahu gitu ya. Nah, untuk mendapat posisi nomor urut saja. Nanti setelah itu mereka kompetisi lagi di luar. Bagaimana mendapat suara terbanyak dari partai mereka tersebut. Ya, saya nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10. Dari nomor urut partai mereka harus berusaha mencari nomor pemilih terbanyak. Nanti kan pemilih terbanyak diambil dari partai tersebut untuk jadi caleg tersebut gitu ya. Kalau caleg kota kita ada kuota 35 calon caleg gitu ya, calon legislatif. Kalau provinsi ada 45 calon legislatif untuk seluruh provinsi gitu ya. Kalau kota ada 35 tersebut. Nah, mereka akan bersaing gitu ya. Selain bersaing mencari pemilih terbanyak, mereka juga bersaing mencari untuk di internal partai. Nah, jadi persaingan itu makanya kalau kami di dalam politik atau beberapa pakar-pakar politik yang sering saya diskusi gitu ya, kos politik itu memang sangat tinggi. Itu dimulai dari rumahnya sendiri pun. Di rumahnya sendiri pun mereka akan bermain kos politik gitu ya. Saya untuk mendapat nomor urut sekian, saya harus bisa komunikasi dengan pimpinan segala macam untuk mendapat nomor tersebut gitu ya. Karena di dalam bagi caleg nomor 1 itu yang cenderungan menangnya lebih tinggi. Lebih besar gitu ya. Bahkan lebih dilihat nomor 1 itu yang mempunyai istilahnya power yang lebih kuat gitu ya. Maka mereka akan berkompetisi untuk itu. Nanti di masyarakat juga mereka harus berkos politik ya. Ya, kita sebagai masyarakat ya, caleg juga sebagai masyarakat, kita harus memulai dari diri kita sendiri ya, seperti disampaikan Bang Sony tadi gitu ya. Paling tidak dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Kita lihat, kalau keluarga kita nggak tahu si A, paling nggak kita yang ngasih tahu, oh jangan pilih yang itu, yang ini orangnya pernah gini-gini, oh ini nggak bagus, ini nggak kerja, ini segala macam. Paling nggak edukasi mulai dari kita dulu. Nah, saya rasa dalam satu keluarga pasti adalah yang paling nggak melek tentang politik ini gitu ya, karena perkembangan media sosial ya, kita bisa melihat. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu tuh si A itu siapa, dari mana. Kalau sekarang si A itu siapa, kita bisa searching, muncul semua datanya. Bahkan tahu dia lahir di mana ya, dia pengusaha mana, tinggal selama ini di mana, kok tiba-tiba muncul di Bengkulu nyalon gitu ya. Selama ini kita nggak pernah lihat, pas musim politik ada orangnya. Nanti setelah jadi hilang lagi orangnya, muncul lagi 5 tahun lagi. 5 tahun lagi nyalon lagi, berkampanye lagi gitu. Mungkin kita bisa lihat wajah-wajah baru tersebut. Selama ini dia di mana, kerjanya di mana, bagaimana di masyarakat gitu ya. Kalau kita demokrasi kita bagus, mungkin orang-orang yang benar-benar baru tadi itu akan sulit untuk menang. Karena masyarakat tidak tahu siapa si A, siapa si B gitu ya. Mereka akan mengenal orang-orang sekitar atau yang sering berkontribusi di masyarakat, hubungan sosialnya baik gitu ya. Jadi demokrasi itu memang harus kita mulai dari kita sendiri, biar untuk mengurangi gitu ya, mengurangi money politik tersebut gitu ya. Kalau hemat saya, kalau money politik atau yang ingin kita hindari tersebut, mungkin untuk pemilu-pemilu berikutnya ini akan ada terus gitu ya. Sulit kita, tapi bagaimana kita terus belajar mengedukasi tentang politik tersebut biar masyarakat bisa memilih yang benar-benar bisa bekerja dan menepati janji. Oke, artinya memang kecenderungannya karena memang persaingan yang sangat ketat ini ya Bang, termasuk salah satu faktornya. Bahkan dimulai dari internal partai itu sendiri. Nah, ini menjadi menarik, akan kita bahas di segmen selanjutnya tentunya Bang. Ini kan di dalam kontestasi pemilu serentak yang ada di legislatifnya. Nanti kan kita juga akan menghadapi pemilu di tingkat daerah kan Bang, untuk menentukan kepala daerah. Nah, ini apakah sama situasinya ataukah berbeda, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.